Gue pertama kali ketemu Ayu di kafe kecil daerah Cikini. Dia duduk sendiri, pakai baju merah ketat, rambut panjang diikat setengah. Senyumnya bikin lupa kalau gue udah punya istri di rumah. Jujur, gue bukan tipe cowok yang doyan selingkuh. Tapi Ayu beda. Cara dia ngomong, cara dia ngeliat gue, kayak ngajak main tapi nggak maksa. Sejak malam itu, gue gak bisa berhenti mikirin dia. 2 minggu kemudian, kami udah tidur bareng. Di apartemen gue, di mobil, bahkan pernah di kantor pas semua orang lagi rapat. Ayu itu selalu siap. Gak pernah nolak. Gak pernah nanya, kapan kamu ninggalin istri kamu? Atau, kita ini apa sih? Makanya gue makin ketagihan. Tapi sejak pertama kali gue nginap di kontrakan Ayu, rumah kecil di pinggiran Jakarta yang dari luar kelihatan kayak rumah kontrakan biasa, gue mulai ngerasa ada yang aneh. Waktu itu malam Jumat. Udah jam 2 pagi. Kami baru aja kelar main. Gue lagi nyalain rokok, duduk selonjoran di lantai karena kipas angin di kamar gak cukup dingin. Tiba-tiba, suara erangan cewek, bukan Ayu, kedengeran dari atas, dari loteng. Gue sempet mikir, tetangga kali. Tapi ini rumah petak, kanan kiri kosong, dan suara itu jelas banget dari atas kamar. Gue nengok ke Ayu. Dia diem, matanya merem, tapi senyumnya ganjil. Kayak senyum orang yang lagi denger lagu favoritnya. "Yu, itu suara siapa?" tanya gue. Tapi dia malah buka mata dan jawab, "Udah, tidur aja. Di sini emang gitu kadang-kadang." Gue gak tenang, tapi gak enak juga maksa tanya. Akhirnya gue tidur, tapi gak nyenyak. Tengah malam, gue kebangun, keringetan. Dan pas gue buka mata, gue lihat bayangan perempuan berdiri di sudut kamar. Rambutnya panjang nutupin muka, tapi gue bisa ngerasain dia lagi ngeliatin gue. Tegak, gak gerak. Udara kamar mendadak dingin. Gue refleks bangunin Ayu. Tapi pas gue nengok ke sebelah, kasur kosong. Dia gak ada. "Yu? Ayu?" Gue bangun, keliling kamar, buka pintu kamar mandi. Gak ada. Mau keluar kamar, baru gue sadar, loteng yang tadi kayaknya gak punya akses. Sekarang ada tangga kayu kecil terpasang. Tangga itu ngarah ke atas, ke tempat suara erangan itu tadi. Dan di atas sana, ada yang gerak. Bayangan. Lalu suara. Bukan erangan, tapi tawa pelan. Tawa perempuan. Besok paginya, gue bangun di kasur Ayu, sendirian. Sinar matahari nyorot dari jendela kecil sebelah tempat tidur. Ayu udah duduk di dapur, nyeduh kopi sambil nyanyi-nyanyi kecil. Kayak gak ada apa-apa yang aneh semalam. Gue duduk sambil nyari rokok. Masih kaget. "Yu, semalam lo kemana?" Dia senyum, nyodorin kopi. "Tidurlah. Lo yang mimpi kali." "Mimpi apaan?" Gue lihat lo gak ada di kasur. Terus ada yang berdiri di sudut kamar. Ayu cuma ketawa kecil. "Udah, jangan mikir macem-macem. Rumah tua, suka ada halusinasi. Apalagi kalau capek." Gue masih gak yakin. Tapi gue iyain aja. Gue gak mau kelihatan penakut di depan cewek. Tapi sejak hari itu, setiap kali gue dateng ke rumah Ayu, selalu ada yang ganjil. Lampu kamar tiba-tiba kedip sendiri, padahal baru diganti. Kadang AC nyala sendiri, padahal Ayu bilang dia gak punya remote cadangan. Suara-suara kecil dari loteng juga makin sering kedengeran. Gak cuma erangan, tapi juga suara benda jatuh, kayak gesekan kuku ke kayu. Gue sempet iseng naik ke atas, cari tahu. Tapi anehnya, tangga yang waktu itu gue lihat, gak ada. Gak tahu dibawa kemana. Gue nanya ke Ayu, dia jawab, kontrakan ini emang aneh. Tapi murah. Gak usah dipikirin, Rak. Gak semua hal harus lo ngerti. Di satu malam, gue datang pas Ayu baru kelar mandi. Rambutnya masih basah, badannya wangi, tapi gue gak bisa fokus. Karena waktu dia jalan ke arah gue ngeliat ada bekas goresan di punggungnya. 3 garis panjang, merah, kayak dicakar. "Lo jatuh ya?"
Tanya gue. Dia diam. Matanya nunduk. Ayu, itu goresan dari mana? Pelan-pelan dia jawab. Mimpi. Gue narik napas. Mimpi bisa nyakitin kayak gitu. Dia cuma angkat bahu, terus bilang, aku emang suka diganggu, Ra. Tapi bukan manusia. Lo gak usah khawatir. Aku udah biasa. Dan itu yang bikin gue makin gak tenang. Perempuan ini terlalu tenang dengan hal-hal yang gak wajar. Puncaknya, waktu gue pulang dari rumah Ayu dan sampai di apartemen, gue nemu hal yang bikin merinding. Di kaca kamar mandi gue sendiri, ada tulisan samar dari embun. Jangan nikmatin dia sendiri. Padahal itu jam 2 siang. Siapa yang bisa nulis itu? Sendiri? Di apartemen gue yang selalu gue kunci? Waktu gue lihat tulisan itu hilang perlahan karena embun menguap, gue ngerasa kayak dilihatin. Dari belakang. Tapi waktu gue nengok, gak ada siapa-siapa. Gue mulai mikir, ini bukan halusinasi lagi. Ini udah masuk ke hidup gue. Dan gue belum tahu, itu baru permulaan. Hari-hari setelah kejadian tulisan di kaca kamar mandi itu, gue mulai merasa ada yang aneh sama hidup gue. Gue masih sering ketemu Ayu. Masih main, bareng di kontrakannya yang makin lama makin terasa gelap. Tapi, ada yang berubah. Setiap kali gue pulang ke apartemen, gue jadi gampang kepikiran. Gak cuma soal Ayu, tapi juga tentang suara-suara aneh yang mulai ganggu gue di malam hari. Kadang, waktu gue tidur, gue ngerasa ada yang ngeliatin. Rasanya kayak ada mata yang nempel di tubuh gue. Tapi pas gue buka mata, gak ada siapa-siapa. Gue pikir itu cuma perasaan. Sampai akhirnya kejadian yang bikin gue makin parno. Suatu malam, gue baru selesai rapat di kantor dan langsung menuju apartemen. Gue ngerasa capek banget. Tapi saat masuk ke kamar, ada yang aneh. Pintu kamar mandi kebuka sedikit, padahal gue yakin sebelumnya gue tutup rapat. Gue coba cek, dan yang gue lihat di dalam sana, gak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, ada bau aneh, kayak bau darah, meskipun gak ada luka. Gue langsung tutup pintu, dan saat itu juga, suara langkah kaki berat kedengeran di luar kamar. Gue lari ke pintu, buka, tapi gak ada orang. Hanya kesunyian yang nyelimutin. Keesokan harinya, gue coba ngobrol sama Ayu. Gue bilang, Yu, kok gue makin sering ngerasain hal-hal aneh ya? Kayak, ada yang ngikutin gue. Dia cuma senyum. Senyum yang biasa dia tunjukin, tapi kali ini gue merasa itu senyum yang beda. Seolah dia ngerti lebih dari yang gue tahu. Gak usah terlalu dipikirin, Rak. Semua itu cuma di pikiran lo aja. Lo pikir aja kalau lo capek. Jawabnya santai. Tapi, ada yang gak beres. Ayu mulai berubah. Gue gak tahu apa yang salah. Tapi dia mulai jarang tidur di apartemen gue. Malah kadang dia ngilang tanpa kabar. Gue nyari-nyari di rumah kontrakannya. Tapi dia gak ada. Kadang gue datang, cuma ada bayangan hitam di dalam rumah. Pas gue manggil namanya, yang muncul malah suara serak, kayak suara orang yang gak hidup. Setiap kali gue nyoba mendekati rumah itu, ada perasaan ngerem di hati gue. Kadang gue bisa dengar suara ketukan pelan dari loteng. Kadang suara tawa yang gak jelas arah asalnya. Waktu gue nekat masuk rumah Ayu, gue ngerasa ada yang aneh di tubuh gue. Dada gue sesak. Gak ada udara yang masuk dengan bebas. Gue coba naikin ke loteng, yang sebelumnya gak pernah gue deketin. Tapi, di atas sana, gue gak lihat apa-apa selain kegelapan pekat. Tiba-tiba, gue ngerasa ada yang bergerak di belakang gue. Gue nengok cepat, dan saat itu, gue lihat sesuatu yang bikin jantung gue berhenti. Ada bayangan hitam, besar, tinggi, dan matanya merah menyala. Gue langsung lari keluar, tapi dari kejauhan, gue lihat sosok Ayu berdiri di depan pintu rumah dengan tatapan kosong. Tatapan yang gak kayak biasanya. Sesuatu yang udah berubah. Dan saat itu, gue sadar gue gak cuma terjebak dalam hubungan terlarang ini, tapi gue udah masuk ke dalam dunia yang gak bisa gue keluarin. Setelah kejadian di loteng rumah Ayu, gue merasa seolah-olah dunia gue berputar ke arah yang salah. Semua yang biasanya gue anggap normal, sekarang jadi penuh dengan ketakutan. Gue gak bisa tidur nyenyak.
Setiap malam gue terbangun dengan rasa cemas yang gak jelas asalnya. Ada sesuatu yang ngikutin gue, tapi gue gak tahu siapa. Di kantor, gue jadi sering kebingungan. Gue gak fokus. Kadang gue ngerasa kayak ada yang ngintipin dari pojokan ruangan. Tapi pas gue lihat, gak ada siapa-siapa. Gue bawa rasa itu pulang, dan tiap kali gue tidur di apartemen, perasaan itu makin kuat. Rasanya kayak ada tangan yang nyentuh punggung gue. Tapi begitu gue nengok, gak ada orang. Ayu? Dia malah semakin jauh. Gue udah gak bisa menghubunginya dengan gampang seperti dulu. Pesan-pesan gue gak pernah dibales. Waktu gue telepon, dia selalu bilang lagi sibuk atau ada urusan. Gue udah gak ngerti lagi apa yang terjadi. Tapi yang paling aneh adalah waktu gue datang ke kontrakan Ayu dan ngeliat sesuatu yang gak bisa gue jelasin. Waktu itu, gue nyampe di kontrakannya sekitar jam 11 malam. Suasana sepi banget, dan jalanan sekitar rumahnya sunyi. Begitu gue masuk ke dalam, rumah itu terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu yang biasanya terang, sekarang redup banget, kayak ada sesuatu yang ngambil energinya. Gue manggil-manggil Ayu, tapi cuma ada gema suara gue sendiri yang terdengar. Gue mulai jelajahi setiap sudut rumah. Ketika gue buka pintu kamar tidur, gue langsung merinding. Kamar itu kosong, tapi ada bau amis yang nyengat. Bau itu kayak bau darah, dan itu datang dari lemari besar yang ada di pojokan kamar. Tanpa mikir panjang, gue buka pintu lemari. Di dalamnya gak ada apa-apa. Cuma tumpukan pakaian yang gak teratur, dan beberapa botol kosong yang berserakan. Tapi ada satu hal yang bikin gue gak bisa move on dari kejadian itu. Di belakang tumpukan baju, gue ngeliat sesuatu yang gak seharusnya ada di sana. Sebuah cermin kecil. Cermin yang bercak-bercak hitam di pinggirannya. Cermin itu ngebuat gue ngerasa gak nyaman. Kayak ada yang ngeliat gue lewat cermin itu, meskipun gue udah berdiri di depan benda itu. Tiba-tiba, gue denger suara langkah kaki dari belakang. Gue langsung nengok, dan gue lihat sosok Ayu. Tapi bukan Ayu yang biasa gue kenal. Wajahnya pucat, matanya merah, dan senyumannya ngelantur. Bukan senyuman yang biasa, itu senyuman yang penuh dengan kebencian. Lo ngapain di sini, Rak? Suaranya terdengar datar, tapi kayak ada sesuatu yang aneh di balik nada suaranya. Kenapa lo nyari-nyari? Gue gak bisa jawab. Gue cuma diam, takut kalau gue ngomong sesuatu, malah bikin semuanya lebih parah. Ayu cuma berdiri di situ, gak bergerak, tapi matanya gak lepas dari gue. Dia gak bilang apa-apa lagi. Yang ada cuma ketegangan. Cuma rasa takut yang ngikutin gue, makin lama makin intens. Saat gue mau pergi, tiba-tiba suara dari loteng terdengar lagi. Bukan erangan, bukan tawa, tapi suara teriakan. Suara yang lebih keras, lebih ngedengerin. Teror yang bener-bener ngikutin gue. Dan gue mulai sadar, semua ini gak bisa gue hindari. Gue udah masuk ke dalam permainan yang gak bisa gue keluarin lagi. Gue mulai nyari jawaban. Udah gak bisa lagi gue anggap ini cuma halusinasi atau mimpi buruk. Terlalu nyata. Terlalu sering. Dan yang paling parah, Ayu udah berubah total. Dulu dia manja, lembut, sekarang dingin, susah ditebak. Tapi gue masih penasaran. Masih belum bisa lepas. Hari itu, gue iseng nyari info soal kontrakan Ayu. Gue tanya ke warung depan rumahnya. Penjualnya ibu-ibu, namanya Bu Erna. Awalnya dia kelihatan males ngomong. Tapi pas gue sebut nama Ayu, ekspresinya langsung berubah. Mas sering ke rumah itu. Gue angguk. Udah lama mas kenal sama dia. Baru beberapa bulan, jawab gue. Bu Erna langsung nunduk, suaranya pelan, rumah itu emang ada penunggunya, Mas. Dulu sebelum Ayu ngontrak, pernah ditempatin cewek juga. Cantik, tapi hidupnya aneh. Gonta-ganti cowok. Dan, meninggalnya gak wajar. Ditemuin kaku, matanya kebuka lebar. Katanya sih dia juga pasang susuk. Gue diem. Susuk? Kayak yang Ayu pakai? Yang sekarang tinggal di situ, mirip. Cantik juga. Tapi auranya dingin. Ya. Gue cuma bisa senyum kaku. Setelah obrolan itu,
Gue nekat buka HP Ayu waktu dia ketiduran di apartemen. Gue tahu itu salah, tapi gue butuh jawaban. Di galeri, gue nemu satu folder tersembunyi. Namanya, Do Not Open. Pas gue buka, isinya foto-foto aneh. Foto Ayu duduk bersimpuh di depan cermin. Di belakangnya ada bayangan hitam tinggi, mukanya gak jelas. Ada juga video. Dalam video itu, Ayu baca sesuatu, mantra atau doa gue gak ngerti. Tapi suaranya berat, bukan suara Ayu. Seolah ada dua suara sekaligus keluar dari mulutnya. Di akhir video, Ayu nyebut satu nama, Kamara. Dan pas gue ketik nama itu di internet, hasil pencarian pertama langsung bikin bulu kuduk gue berdiri. Kamara, jin pemikat dalam praktik pesugihan wanita. Susuknya membuat pemakainya awet muda, menarik bagi lawan jenis, tapi dengan syarat. Setiap hubungan badan harus dibagi dengan jin itu. Kalau si jin jatuh cinta pada pasangan pemakainya, ikatannya gak bisa diputus. Akan selalu menuntut kebersamaan. Bahkan sampai mati. Gue matiin HP. Nafas gue berat. Jantung gue kayak mau copot. Jadi selama ini, setiap kali gue bareng Ayu, ada makhluk lain yang ikut menikmati juga. Dan sekarang, dia gak cuma menikmati. Dia mulai menuntut. Mulai cemburu. Mulai muncul bukan cuma di rumah Ayu, tapi juga di hidup gue. Setelah gue tahu nama jin itu, Kamara, dan semua yang berhubungan sama susuk pesugihan Ayu, gue gak bisa diam aja. Hidup gue makin kacau. Gue gak bisa tidur. Gue jadi sering mimpi buruk. Yang paling gila, sekarang Dinda, istri gue, juga mulai ngerasa ada yang aneh di rumah. Mas, kamu ngerasa gak sih, kayak rumah ini gak adem lagi? Tanya Dinda suatu malam. Gue cuma bisa jawab seadanya, iya, mungkin AC-nya kurang dingin. Padahal gue juga ngerasa hawanya berubah. Kadang dingin banget, tapi bukan dingin yang enak. Dingin yang ngeri. Puncaknya, Dinda mimpi buruk. Dia ngeluh mimpi ada perempuan rambut panjang duduk di kasur. Natap dia sambil pegang kepala sendiri. Katanya perempuan itu bisik-bisik. Bilang, dia bukan buat kamu. Waktu Dinda cerita itu, badan gue langsung dingin semua. Karena deskripsi itu, persis sama kayak makhluk yang sering muncul di loteng rumah Ayu. Gue gak bisa terus gini. Gue harus nyari cara buat keluar. Gue mulai cari orang pinter. Gue gak ngerti soal dunia gaib, tapi gue butuh bantuan. Akhirnya gue nemu satu nama dari forum online. Pak Arman, seorang ustaz sekaligus praktisi rukyah yang sering ngurusin kasus susuk dan jin pesugihan. Gue datengin rumah Pak Arman diam-diam, gak bilang siapa-siapa, termasuk Ayu. Begitu gue cerita semua dari awal sampai akhir, dia langsung serius. Mas, ini bukan jin biasa. Kamara itu jin kelas tinggi dalam dunia pesugihan. Dia terikat sama darah dan nafsu. Dan kalau dia udah terikat secara emosi, apalagi jatuh cinta, itu bisa bahaya. Bisa makan korban, katanya. Pak Arman bilang gue harus ngejauh dulu dari Ayu. Minimal seminggu. Jangan ketemu, jangan kontak, jangan mikirin. Gue coba turutin. Tapi baru 2 hari, semuanya makin kacau. Teror dari jin itu makin gila. Gak cuma ganggu gue, tapi sekarang udah mulai nyentuh Dinda. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, gue kebangun karena suara tangisan dari ruang tamu. Gue kira Dinda lagi sedih. Mungkin mimpi buruk lagi. Tapi pas gue keluar kamar, Dinda gak ada. Rumah sepi. Lampu-lampu nyala sendiri. TV nyala padahal gak gue hidupin. Gak ada suara apapun. Selain suara tangis itu, dari kamar mandi. Perlahan gue jalan ke sana. Semakin dekat, suara tangisnya makin jelas. Tapi pas gue buka pintu kamar mandi, gak ada siapa-siapa. Cuma ada cermin, penuh uap, dan di tengahnya ada tulisan pakai jari. Kamu milikku. Gue langsung lari ke kamar, nyari Dinda. Dia ternyata lagi duduk di pojok kasur, nutup kuping, matanya melotot kayak orang kesurupan. Bibirnya komat kamit, tapi bukan suara Dinda yang keluar. Dia gak boleh pergi. Dia milik kita. Suaranya berat, kayak dari 2 mulut sekaligus.
Gue panik. Gue peluk dia, baca-baca doa seadanya. Gak lama, Dinda pingsan. Nafasnya berat, keringat dingin di seluruh badan. Besoknya, gue bawa Dinda ke rumah orang tua dia. Gue bilang alasan kerjaan lagi banyak, butuh waktu buat sendiri. Padahal gue cuma mau jauhin dia dari rumah yang udah mulai kerasa kayak neraka. Sorenya, Ayu ngirimin gue pesan pertama setelah beberapa hari. Dateng. Malam ini. Kalau enggak, dia bakal dateng ke istrimu. Gue langsung ke rumah Ayu. Langkah gue berat, tapi gue gak punya pilihan. Gue tahu Kamara udah gak cuma pengen ikut, menikmati Ayu, tapi sekarang dia pengen memiliki gue. Dan caranya adalah hancurin hidup gue pelan-pelan. Waktu gue nyampe, rumah Ayu gelap. Gak ada suara, tapi pintunya kebuka. Gue masuk pelan-pelan. Semua barang di dalam kayak udah lama gak dipakai. Debu di mana-mana. Bau kemenyan nyengat banget. Di ruang tengah, Ayu duduk sendiri. Diam. Kepalanya nunduk. Rambutnya acak-acakan. Di depannya, ada cermin besar yang ditutup kain hitam. Di sekelilingnya, lilin menyala, muter kayak bentuk segel. Ayu, kamu kenapa? Dia gak jawab, tapi tiba-tiba dia angkat kepala. Mukanya pucat, matanya merah, dan dari matanya keluar darah. Aku gak bisa lepas. Rak. Susah, tapi masih bisa. Gue udah cari orang buat bantu. Telat. Apa maksud lo? Dia udah di dalam aku. Dia gak cuma pakai aku. Dia suka lo. Dia cemburu. Dia marah. Gue mundur. Napas gue sesak. Lilin-lilin di sekeliling cermin mulai goyang. Apinya membesar. Angin dari arah atas turun keras. Loteng di atas gue bunyi krek, krek. Lalu, Jack. Sesuatu jatuh dari atas. Suara kaki mendarat berat. Gue lihat ke arah tangga loteng. Perlahan, ada sosok tinggi turun. Perempuan. Rambut panjang, baju lusuh, matanya merah darah. Tapi yang paling mengerikan, wajahnya mirip Ayu. Persis. Tapi lebih tua. Lebih rusak. Kayak tubuh yang udah lama dikubur terus dibangkitin lagi. Raka? Suaranya berat. Dalam. Bergema di kepala gue. Gue gak bisa gerak. Badan gue kaku. Ayu masih duduk. Tapi sekarang tubuhnya gemetaran. Dia megang dadanya, dan dari mulutnya, darah netes pelan. Sosok itu jalan pelan ke arah gue. Setiap langkahnya, lantai bunyi berderit. Lilin-lilin padam satu-satu. Bau amis makin pekat. Dia berhenti 2 meter di depan gue. Dan senyumnya. Senyum yang sama kayak di mimpi-mimpi buruk gue. Dia angkat tangan, nunjuk ke dada gue. Kamu sudah milikku. Tubuhmu, nafasmu, jiwamu. Tiba-tiba gue ngerasa panas di dada. Kayak dibakar dari dalam. Gue jatuh. Ayu nyamperin, coba tahan gue. Gue gak mau mati di sini. Yu. Kamu harus melawan. Ayu pegang tangan gue. Lalu dia ambil kain penutup cermin. Saat kain itu dibuka, sosok Kamara langsung jerit keras. Suaranya bikin telinga berdarah. Cerminnya mantulin bayangan dia sendiri. Dia teriak, dan tiba-tiba tubuh Ayu kejang hebat. Kamara nyerbu balik ke dalam tubuh Ayu. Lalu hening. Gue peluk Ayu. Tubuhnya lemas. Lilin padam semua. Rumah gelap. Dan di kegelapan itu, gue gak tahu apakah semua ini udah berakhir. Atau baru dimulai. Tubuh Ayu terkulai lemas di tangan gue. Dia masih hidup, tapi wajahnya kosong. Matanya yang sebelumnya penuh amarah, kini hanya menyisakan kesedihan yang mendalam, seakan dia udah menyerah. Gue gak tahu apakah dia masih ada di dalam tubuh itu, atau Kamara udah sepenuhnya menguasai segalanya. Rasa takut yang mencekam di dada gue makin jadi. Gue sadar, ini bukan cuma soal gue atau Ayu. Ini tentang kehidupan Dinda, tentang orang-orang yang gue sayang. Dan yang lebih parah, tentang pilihan yang mungkin gak ada jalan keluar. Gue lari keluar rumah,
nyari bantuan. Tapi entah kenapa gue merasa makin jauh dari kenyataan. Semakin jauh dari apapun yang bisa ngebantu gue keluar dari masalah ini. Pak Arman udah bilang, untuk ngusir Kamara, butuh kekuatan yang lebih besar. Kekuatan yang gak bisa gue dapetin sendirian. Tapi gue udah terjebak. Gue udah masuk ke dalam dunia yang gak bisa gue kontrol. Begitu gue kembali ke rumah, gue ngeliat Dinda lagi berdiri di depan pintu. Matanya kosong, wajahnya pucat. Dia gak bilang apa-apa, cuma ngeliatin gue dengan tatapan kosong itu. Gue coba deketin, tapi langkah gue terhenti. Di belakang Dinda, ada bayangan tinggi yang berdiri, makin jelas dari kegelapan malam. Kamara. Dia muncul di depan gue. Senyumnya penuh dengan kebencian, penuh dengan kekuatan yang gak bisa gue lawan. Gue mundur selangkah. Tapi Kamara udah ada di depan gue. Aku udah bilang, kamu milikku. Suara Kamara terdengar dalam, dan tubuh Dinda seolah-olah bukan miliknya lagi. Dinda, yang ada di hadapan gue sekarang, bukan Dinda yang gue kenal. Itu hanya tubuhnya. Kamara udah merasuki jiwa Dinda. Dinda mendekat pelan-pelan, dan seiring dengan itu, Kamara mulai bicara lagi. Suaranya lebih keras dan menggelegar. Aku yang akan menentukan siapa yang hidup, siapa yang mati. Dia melangkah maju dengan langkah-langkah berat, aura jahatnya menguat, seolah menguasai seluruh ruang di rumah gue. Jantung gue berdegup kencang. Gue gak punya pilihan lagi. Gue harus melawan, walaupun gue tahu, ini bukan sesuatu yang bisa gue atasi sendiri. Gue harus kuat, harus berani, dan kalau perlu, siapapun yang ada di sekeliling gue harus pastikan mereka gak jadi korban Kamara. Gue lari ke ruang tengah, ngejar Dinda yang udah mulai kejang-kejang. Kamara mulai keluar dari tubuhnya, makin jelas wujudnya. Sosok besar, hitam pekat, gak ada bentuk yang jelas, cuma bayangan yang mengerikan. Dinda, yang sekarang bukan Dinda lagi, terjatuh ke lantai, tubuhnya menggeliat. Kamara tertawa. Tawa yang ngeremahkan hati gue. Itu tawa yang gak manusiawi. Tawa yang penuh dengan kebencian dan ancaman. Lo gak akan bisa ngalahin gue, Kamara berteriak. Suaranya penuh dengan kekuatan yang membuat seluruh ruangan bergetar. Lo pikir lo bisa kabur? Lo pikir lo bisa selamat? Kamara semakin dekat. Gue bisa merasakan hawa panas. Seperti ada api yang nyala di setiap sudut tubuh gue. Dengan keberanian yang tersisa, gue menatap Kamara. Gue gak peduli. Gue akan berjuang. Gue sadar, gak ada lagi waktu buat lari. Ini saatnya. Gue harus ngelawan, gak peduli betapa besar kekuatan yang dia punya. Gue ingat semua yang Pak Arman bilang. Untuk ngusir Kamara, gue harus gunakan doa yang bisa menetralkan kekuatan jahat ini. Tapi gue gak tahu seberapa kuat doa itu bisa bertahan. Gue ambil napas dalam-dalam, coba fokus. Bismillah, gue mulai membaca doa. Perlahan-lahan, suara gue makin kencang. Kamara mulai meronta, tubuhnya bergetar, dan bayangannya mulai samar. Kamara teriak lagi, lo gak bisa. Aku udah menguasai dia. Aku udah jadi bagian dari dia. Namun, semakin gue baca doa itu, semakin Kamara mulai kesulitan. Aura gelap di sekelilingnya semakin redup. Sosoknya mulai meluruh, dan tubuh Dinda yang sebelumnya tenggelam dalam kendali Kamara, mulai terlihat kembali. Dinda mulai bergerak, meski masih lemah. Dia terbaring, tapi matanya mulai terbuka perlahan. Gue terus membaca doa, dengan harapan bisa menyelamatkan Dinda. Kamara, yang sebelumnya begitu kuat, sekarang mulai terpecah. Sosoknya makin lama makin menghilang, seperti ditarik oleh kekuatan yang lebih besar. Tapi Kamara gak menyerah begitu aja. Sebelum benar-benar hilang, dia menatap gue satu kali lagi dengan tatapan yang penuh kebencian. Lo bisa ngusir gue, tapi gue gak akan pernah jauh. Aku akan kembali. Dengan suara yang penuh ancaman itu, Kamara akhirnya menghilang. Dinda pingsan, tapi gue bisa merasakan ada harapan. Gue tahu, Kamara mungkin belum sepenuhnya pergi. Tapi setidaknya, gue udah berhasil buat dia mundur. Dinda terbaring lemas di samping gue. Napasnya berat. Gue langsung peluk dia.
lega karena akhirnya dia kembali. Tapi di dalam hati gue tahu, perang ini belum selesai. Gue duduk di samping Dinda yang masih terbaring lemah. Nafasnya mulai normal, meskipun matanya masih terlihat sayu dan linglung. Gue coba berpikir positif, seolah-olah semuanya udah selesai. Kamara udah pergi, Dinda selamat, dan gue bisa hidup tenang lagi. Tapi entah kenapa, hati gue gak bisa sepenuhnya lega. Ada sesuatu yang nempel di dalam kepala gue, bikin gue gak bisa tidur nyenyak. Dinda akhirnya bangun, matanya memandang gue dengan tatapan kosong. Gue senyum, berusaha meyakinkan dia bahwa semua ini udah berakhir. Tapi saat dia membuka mulut, suara yang keluar gak seperti biasanya. Raka, aku. Dia berhenti sebentar, kemudian melanjutkan dengan nada suara yang gak asing lagi. Suara yang sempat gue dengar saat Kamara merasuki tubuh Dinda. Kamara! Gue terkejut, dan langsung mundur, panik. Tangan gue gemetar. Dinda cuma nyengir tipis, tapi senyum itu kelihatan aneh. Matanya yang semula sayu sekarang malah penuh dengan kebencian, seolah Kamara belum pergi. Dia mulai berdiri, tapi dengan langkah yang lebih berat, seperti ada yang mengendalikan tubuhnya. Jangan lari, Raka. Aku masih di sini. Suara Dinda berubah jadi suara berat, gaib, penuh dengan ancaman. Hati gue rasanya dipenuhi rasa takut yang semakin menggelora. Gue sadar, ini bukan Dinda lagi. Kamara masih ada. Dia belum benar-benar pergi. Gue udah sempat merasa yakin, tapi ternyata ini cuma kedok. Ini hanya sementara. Apa yang gue lakukan tadi, doa yang gue baca, itu cuma sebuah ilusi. Semua yang terjadi selama ini nggak ada yang selesai. Kamara masih mengikat diri pada tubuh Dinda. Gue mundur lagi, ke pintu. Dinda, kamu bisa dengerin aku? Bangun dari itu. Gue memanggil Dinda, tapi dia cuma berdiri di sana dengan wajah kosong. Kamara yang memegang kendali, dan dia tahu dia bisa hancurkan gue kapan saja. Gue gak bisa lagi berpikir jernih. Gue udah mencoba segala cara untuk ngelawan. Gue udah cari bantuan dari orang yang katanya bisa ngusir jin, tapi ternyata itu cuma permukaan. Kamara lebih licik dan lebih kuat dari yang gue kira. Dia gak cuma nyerang lewat tubuh Dinda, tapi dia mulai mempengaruhi cara pikir gue juga. Setiap kali gue berpikir udah aman, Kamara kembali muncul dengan cara yang lebih brutal. Kamu pikir kamu bisa kabur dari aku, Raka? Kamara tertawa, kali ini dengan suara yang menggema keras, seolah berasal dari seluruh rumah. Kamu gak akan pernah bebas dari aku. Kita sudah terikat. Kau akan selalu kembali, dan aku akan selalu menunggumu. Dia melangkah mendekat, dan suara itu makin keras. Gue merasa udara di sekitar gue makin berat. Kamara ada di dalam setiap sudut rumah ini. Gue ngerasa dikelilingi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang gue bayangkan sebelumnya. Ini bukan lagi soal tubuh Dinda, tapi soal pengaruh besar yang Kamara punya. Kamara udah mengikat semuanya. Tanpa pikir panjang, gue lari keluar rumah. Tapi gue gak bisa tenang. Gimana caranya gue bisa kabur dari sesuatu yang gak bisa gue lihat, yang gak bisa gue sentuh, tapi ada di setiap langkah gue? Gue lari ke mobil. Dan sepanjang perjalanan, gue merasa ada sesuatu yang mengikuti gue. Sosok besar, hitam, yang gak bisa gue lihat dengan mata kepala. Tapi gue bisa merasakannya. Dia ada di sini. Di mobil, gue menepi sebentar, berusaha mengumpulkan pikiran. Gue buka HP, cari cara buat keluar dari masalah ini. Tapi di layar, cuma ada pesan dari Ayu yang belum dibaca. Pesan yang entah kenapa bikin bulu kuduk gue merinding. Kamu gak bisa lepas dari dia, Raka. Kamara sudah memilihmu. Jangan lari. Jangan bersembunyi. Kalian memang ditakdirkan bersama. Jantung gue berdegup kencang. Gue tahu Ayu udah terjebak sejak awal. Tapi gue gak pernah berpikir bahwa dia juga bisa dibohongi sampai sejauh ini. Kamara udah ngendalikan pikirannya. Mungkin lebih dalam daripada yang gue kira. Tapi yang lebih ngeri lagi, Kamara bilang, dia sudah memilih gue. Seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar pesugihan ini.
Sebuah takdir yang udah diatur oleh kekuatan yang gak bisa gue lawan. Akhirnya gue mutusin buat balik rumah. Dan coba selesaikan ini sekali dan untuk selamanya. Tapi begitu gue nyampe, gue merasa udah terlambat. Semua yang gue lihat dari kejauhan, yang seharusnya bisa memberi harapan, berubah jadi pesimisme yang besar. Rumah itu sekarang gelap. Dinda gak ada di sana. Kamara udah mengambil alih sepenuhnya. Gue masuk dengan hati yang berat, dan di ruang tamu, ada sebuah cermin besar yang baru saja gue lihat. Cermin itu kini penuh dengan retakan, dan di baliknya sosok Kamara berdiri. Dia menatap gue, dan senyumannya kali ini penuh dengan kemenangan. Ini adalah akhir dari semua usaha percuma kamu, Raka. Kamu sudah ada dalam genggaman tangan kami. Kamu sudah bagian dari kami. Suara Kamara bergema, dan gue merasakan tubuh gue goyah. Seolah-olah dia mengendalikan setiap otot gue. Semua yang gue lakukan selama ini, usaha gue buat ngelawan, ternyata cuma sebuah pertunjukan kosong. Semua ini gak akan pernah selesai. Kamara udah menang. Tapi gue gak bisa berhenti. Gue harus berjuang. Meskipun dalam hati gue udah tahu, ini mungkin hanya sebuah penyelesaian palsu. Gue berdiri di depan cermin besar itu, tenggelam dalam tatapan Kamara yang penuh kemenangan. Rasanya, seluruh kekuatan dalam tubuh gue seolah lepas begitu aja. Gue udah kalah. Gue tahu itu. Kamara udah menguasai semua. Bahkan pikirannya Dinda pun sekarang jadi miliknya. Dan gue hanya seorang manusia yang berusaha melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari gue. Tapi ada satu hal yang gak gue duga. Kamara, yang tadi tertawa penuh kemenangan, tiba-tiba berhenti sejenak. Senyum di wajahnya menghilang, berganti ekspresi bingung yang cepat banget berubah jadi marah. Kamu? Kamara mulai ngomong dengan suara yang makin berat. Apa yang kamu lakukan? Gue mundur selangkah, ngerasa ada yang aneh. Kamara yang biasanya punya kendali penuh atas situasi ini, sekarang kayak kehilangan arah. Tatapannya beralih ke cermin yang ada di depannya, dan apa yang terjadi selanjutnya, benar-benar bikin gue tercengang. Di balik cermin, muncul sosok yang lebih besar dan lebih gelap dari Kamara. Bukan Dinda, bukan juga Ayu. Sosok itu kayak bayangan hitam yang tertarik keluar, menyeret Kamara ke dalam dimensi yang gelap. Kamara mulai berteriak, berusaha melepaskan diri, tapi itu percuma. Sosok besar itu mulai merenggutnya, dan sebelum Kamara bisa apa-apa, dia terseret ke dalam cermin, hilang tanpa jejak. Sekarang, cermin itu hanya memantulkan bayangan gue. Dan Dinda, yang semula terlihat kosong dan terperangkap, berdiri di samping gue, matanya kembali jelas. Seakan-akan dia bangun dari mimpi buruk yang panjang. Gue gak bisa ngomong apa-apa. Gue cuma bisa lihat Dinda yang pelan-pelan mendekat, menggenggam tangan gue dengan lemah. Raka, kita? Dinda mulai bicara, suaranya penuh kebingungan. Apa yang terjadi? Kenapa kamu, kenapa ada di sini? Gue bingung, gak ngerti lagi apa yang baru aja terjadi. Semua yang gue alami, semua ketakutan yang gue rasain, ternyata cuma bagian dari permainan yang jauh lebih rumit dari yang gue kira. Dinda gak ingat apapun. Kamara, yang sebelumnya begitu kuat, ternyata hanya bagian dari ilusi yang diciptakan oleh entitas lebih besar. Sesuatu yang bahkan gak bisa gue pahami. Gue gak tahu apakah Kamara itu nyata atau cuma manifestasi dari keinginan jahat yang disalurkan melalui tubuh Dinda dan Ayu. Atau mungkin, lebih dari itu, sesuatu yang dipilih oleh dunia gelap untuk menguji gue. Tapi satu hal yang pasti, Kamara bukanlah yang utama dalam cerita ini. Ada kekuatan yang lebih dalam, yang selama ini diam-diam mengatur segalanya. Bahkan hubungan gue dengan Dinda dan Ayu. Dan, meskipun Kamara sudah hilang, gue tahu bahwa yang lebih berbahaya sedang menunggu di balik bayangan. Menunggu saat yang tepat untuk kembali. Gue menarik Dinda pelan, berusaha menjauh dari cermin yang sekarang hanya menampilkan sosok gue. Tapi saat gue keluar dari ruangan itu, gue dengar suara bisikan pelan. Seperti suara Kamara, yang berusaha menembus pikiran gue. Ini baru permulaan. Gue terhenti di depan pintu. Gue menatap Dinda, dan dia menatap gue dengan penuh kebingungan. Tapi kali ini, ada satu hal yang gue yakini.
semuanya belum selesai. Ternyata, perjalanan ini baru dimulai.